Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada video ini Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Tri Utami SMAK. Teman-teman boleh panggil Ibu dengan nama Bu Tami atau Ibu Tri. Selama 1 semester ke depan Ibu akan mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Karena keterbatasan kita pada masa pandemi saat ini, maka perkuliahan tatap muka masih belum diberlakukan. Maka dari itu Ibu membuat suatu konten video materi yang silakan teman-teman bisa simak videonya di e-learning. Kemudian di forum e-learning itu juga ada link yang bisa teman-teman download untuk modul ya, masing-masing modul pada pertemuan 1 sampai pertemuan 614. Jangan lupa di download sebagai referensi materinya. Ibu harapkan teman-teman sekalian bisa aktif berpartisipasi pada forum diskusi, kemudian konten-konten lain yang ada di online learning ya. Diharapkan semoga video yang Ibu buat dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk bisa memahami materi. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang perlu didiskusikan, jangan ragu untuk membahas di forum diskusi. Ya, cukup dari Ibu, semangat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman sekalian bisa masuk ke pembelajaran tatap muka di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ibu di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada mata kuliah ini yang terdiri dari 14 pertemuan dengan bobot 2 SKS, teman-teman bisa mendengarkan, menyaksikan atau menyimak video yang Ibu sampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Selain dengan video, teman-teman juga bisa mendownload modul yang ada pada setiap pertemuan di e-learning. Diharapkan teman-teman bisa aktif berpartisipasi dalam konten-konten yang ada di pembelajaran e-learning, baik itu tes diagnosis, kemudian forum diskusi, lalu tugas dan kuis yang nanti pada setiap pertemuan tentu Ibu akan memberitahukan kepada teman-teman akan masuk ke konten yang mana. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan kontrak perkuliahan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan. Selama 1 semester ke depan, karena kita terbatas perkuliahannya dengan menggunakan media online, sehingga perlu teman-teman ketahui bahwa poin-poin penilaian yang harus tercapai untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu pertama, dilihat dari nilai kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga totalnya menjadi 100%. Di sini, untuk nilai tugas, yaitu Ibu berikan adalah tugas individu, berupa latihan dan kuis. Jika nanti ada tugas kelompok, akan Ibu infokan pada forum diskusi. Kemudian untuk UTS bobotnya adalah 30%. UAS adalah 40%. Kemudian untuk kehadiran dengan bobot 10% ini, di mana Ibu mengharapkan partisipasi teman-teman sekalian untuk aktif di dalam konten pembelajaran online learning. Jika nilai kehadirannya adalah kurang dari 60%, maka Ibu tidak bisa memberikan nilai yang maksimal. Sekalipun nilai UTS dan nilai UAS-nya bagus, tapi nilai kehadirannya kurang dari 60% dari 14 pertemuan, maka Ibu tidak bisa memberikan nilai A. Jadi yang paling maksimal sekali itu adalah nilai B. Itu yang perlu diingat. Baik, itu merupakan kontrak perkuliahan. Semoga teman-teman bisa memahami kontrak perkuliahan yang Ibu buat. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pokok bahasan yang akan dibahas pada setiap
pertemuan. Untuk pertemuan 1, kita bahas mengenai ruang lingkup ekonomi, di mana pokok bahasannya adalah kita akan menjelaskan mengenai definisi ekonomi, jenis analisis, sifat, kemudian alat analisis, serta konsep mikro dan makro. Kemudian pada pertemuan kedua, yaitu mengenai pola kegiatan perekonomian, kita akan membuat suatu perbandingan antara pola kegiatan perekonomian masyarakat subsisten dengan pola kegiatan perekonomian masyarakat modern. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian yang kita analisis dengan bantuan kurva batas kemungkinan produksi. Lalu pertemuan keempat itu mengenai teori permintaan, di mana pokok bahasannya adalah kita akan mengenal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Selanjutnya untuk pertemuan kelima, pokok bahasannya adalah mengenai teori penawaran dan harga keseimbangan. Sama seperti pada teori permintaan, kita mengenal dulu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kurva penawaran, dan harga keseimbangan. Lalu pada pertemuan ke-6 yang dibahas adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu yang ketujuh adalah teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dengan pendekatan teori nilai guna. Karena di pertemuan ke-8 juga akan dibahas mengenai teori tingkah laku konsumen namun dengan pendekatan analisis kurva. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan bahas mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang dimana diawali dengan pengenalan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan, lalu fungsi produksi, kemudian membedakan antara teori produksi satu faktor berubah dan dua faktor berubah. Di pertemuan ke-10, kita masuk ke teori biaya produksi. Kita akan mengenal biaya produksi dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, serta skala ekonomi. Di pertemuan 11 sampai pertemuan 14, kita akan lebih spesifik membahas mengenai jenis-jenis pasar. Jadi, ada pasar persaingan sempurna sampai kepada pasar persaingan tidak sempurna di pertemuan 12 sampai 14. Pada pasar persaingan sempurna, kita akan lebih khusus membahas ciri-cirinya, bagaimana perusahaan mencapai keuntungan yang maksimum, serta operasi perusahaan dan industri dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di pasar monopoli, pada pertemuan ke-12, sama seperti pada pertemuan 11, kita akan mendahulukan pembahasan mengenai ciri-ciri pasar monopoli, serta aspek khusus dari pasar monopoli, lalu kurva permintaan dan kurva penawaran pada pasar monopoli. Pertemuan 13 tentang pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik, keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna yang akan kita bandingkan dengan pasar monopolistik, serta kelebihan dan kelemahannya. Di pertemuan 14, yaitu pertemuan terakhir, adalah mengenai pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari pasar oligopoli, hambatan masuk ke dalam pasar oligopoli, serta penilaian di atas pasar oligopoli. Ya, jadi kurang lebih ada 14 pertemuan yang terdiri dari 14 pokok bahasan yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama mengenai ruang lingkup ekonomi.